Tanya Ahli. Oke teman-teman, kali ini kita kedatangan tamu spesial, dosen Universitas Nusa Putra yang sangat hits nih teman-teman, terutama di kalangan mahasiswa Prodi Manajemen. Siapa tuh sih? Yaitu Bapak Hairudin SPMM atau biasa dipanggil Pak Coy. Oke, terima kasih Putri dan Lucy datang. Nah, Ya, beliau ini makasih. lulusan S2 Manajemen Kreatif Marketing di BINUS dan juga beliau mempunyai pengalaman bekerja sebagai komisaris dan 26 tahun kerja di Telkomsel dan pernah menjadi General Manager selama 13 tahun. Wah, keren sekali ya. Oke. Teman-teman, belakangan ini tuh kita sering banget ya dengar soal PHK massal dari perusahaan-perusahaan besar baik di Indonesia maupun di luar negeri nih. Katanya sih ini efek domino dari kondisi ekonomi global yang lagi nggak stabil, terutama dari Cina dan Amerika. Tapi bener nggak sih semua ini tuh semata-mata soal ekonomi atau ada cerita lain di balik layarnya? Nah langsung saja ya, yuk kita bahas. Nah, baik langsung saja ya. Menurut pandangan Bapak, apa sih yang sebenarnya yang terjadi saat ini sampai booming sekali di Indonesia yang menyebabkan PHK massal? Oke, terima kasih Putri dan Lucy, serta teman-teman dari Mahasiswa Association, Mahasiswa Management Association ya. Ini acara yang bagus banget ya. Jadi terima kasih ya, sukses ya kalau misalnya jalan terus ya. Oke, Amin. Oke, satu hal yang terpenting memang sekarang kan kita sedang dihadapi permasalahan yaitu PHK Ya. besar-besaran ya. Mungkin yang kasus yang kemarin cukup hits itu kasusnya Sritek. Betul. Jadi hampir sekitar 11.000 karyawannya di PHK. Sebenarnya sih bukan hal yang ini ya, yang biasa terjadi, bahkan di perusahaan kayak Facebook pun tahun lalu ketika mereka membuat Meta ya, itu kan boleh dibilang proyek gagal tuh. Mereka juga sempat mem-PHK sekitar 11.000 karyawannya di seluruh dunia. Nah, kembali lagi bahwa hal yang terjadi pasca COVID nih, Kena COVID gak kemarin? Kena COVID ya? Kena COVID. Betul. Saya kena dua kali kena COVID ya. Tapi alhamdulillah masih bisa selamat ya. Alhamdulillah. Ya, jadi ketika COVID kemarin kita kan dipaksa untuk bekerja di rumah. Terus kemudian terjadi penurunan daya beli dan yang jelas kita dipaksa untuk masuk ke dunia digital ya. Sebenarnya kalau dari risetnya kita di Telkomsel, karena saya hampir 26 tahun di Telkomsel, itu kondisi orang-orang itu bekerja secara online itu kita prediksi di tahun 2030. Tapi karena kondisi COVID, kita dipaksa untuk bekerja online di rumah. Sehingga 2019 kita dipaksa tuh. Kamu juga dipaksa belajar dari rumah ya, betul? Betul Nah, sekali. oh ditunggu juga ya. Tapi Iya. kalau pas belajar COVID tidur gak? Harus off cam atau on cam tuh? Kalau online? Harusnya off cam On sih. cam. Karena saya kalau lihat kalau pas meeting pasti maunya off cam. Nah, dengerin Betul atau enggak sekali. ya? Tapi nah ini sebenarnya sebuah tantangan ya. Dan ketika kita terbiasa bekerja dan belajar secara online, daring, nah ini dampaknya ada nih. Jadi memicu semua perusahaan untuk bisa melakukan itu ya. Dan saya sendiri Perusahaan PT Sritek itu ya Pak yang betul. Jadi dampak sistemiknya itu terjadi ketika semuanya bergerak online. Kemudian dampak berikutnya apa? Daya beli masyarakat dipaksa untuk turun. Kita harus terbiasa hidup efisien dan segala macam ya seperti itu. Dan ini berdampak terus 2019 dan ini sebenarnya sudah diprediksi. Para ahli memprediksi bahwa di Harvard sendiri mereka sudah memprediksi pasca COVID bakal terjadi penurunan. Kebetulan saya sebagai advisory boardnya Harvard Business Review, dan itu kita sudah mengkalkulasi itu bahwa bakal terjadi penurunan daya beli. Nah, dampak penurunan daya beli termasuk larinya ke industri ya. Nah, seperti itu. Nah, sehingga ketika daya beli menurun, produksi menurun nggak? Menurun kan? Produksi menurun ya. Misalnya nih, orang biasa beli baju
sebulan 2 pasang. Kamu kalau beli baju sebulan berapa? 10. 10, waduh, luar biasa nih. Jadi orang biasa beli baju, misalnya tadi 10 karena COVID ya, akhirnya belinya mungkin nggak 10 kali ya, karena semua kan orang melakukan pemangkasan cost dan segala macam efisiensi. Nah seperti itu. Nah dampak global ini sebenarnya sudah diprediksi pasca COVID di tahun 2019, 2020. Kemudian juga di 2021, 2022 itu udah mulai tuh daya beli menurun, termasuk juga orang-orang tuh dipaksa untuk digitalisasi. Betul. Dampak dari digitalisasi apa? Ayo apa? Peningkatan inflasi, Pak. Nah, inflasi termasuk juga ini cost-nya jadi lebih murah. Betul. Kamu sekarang ini, kalau kamu beli baju, kalau dengan adanya digital, dengan adanya online, kamu belinya kan langsung dari supplier kan? Iya. Nggak lewat tukang baju yang ada di pasar. Betul. Ya. Kamu kalau beli baju sekarang di mana? Di e-commerce. Di e-commerce kan pasti Betul. di Toko online. Di toko online. Iya, macam-macam lah Di kayak gitu kan. E-commerce pokoknya Nah, lebih praktis. beda halnya kamu kan sekarang udah jarang ke mall kan? Jarang. Ya, jarang ke mall. Orang di Jakarta sendiri, mall itu sekarang udah mulai sepi. Betul. Mall itu berubah fungsi dari sebatas orang membeli baju jadi tempat orang nongkrong, ya seperti itu ya. Bahkan jadi tempat hiburan gitu kan, banyak mainan anak-anak kan seperti itu. Tapi orang beli bajunya udah nggak di mall lagi. Produk-produk branded pun, baju ya, sepatu ya, dan yang lainnya itu orang sekarang belinya di online. Ya. Harganya lebih mudah dan ada beberapa e-commerce menjamin orinya, ya enggak? Beli ini dijamin ori, walaupun dengan online itu kadang ori ya, kadang-kadang. Padahal suka pertanyaan juga ori ya, ini ori ya gitu kan? Ya, Banyak diskon sih Pak. banyak diskonnya. Nah itu, apalagi pre-ongkir ya. Perekonomian zaman sekarang yang nggak stabil, apalagi ditambah negara Cina sama Amerika juga, jadi ke kitanya dampaknya sangat Betul. berdampak sekali ya, Pak. Terasa gitu. Jadi memang pasca berikutnya, pasca COVID, kemudian terjadi pergeseran, penurunan daya beli, terus lifestyle berubah, semua lebih digital, ya, termasuk juga pola kehidupan dari nggak biasa daring menjadi daring, ya, online gitu, dari mulai kerja, belajar, ya, sehingga cost-nya jadi menurun, dan termasuk terjadi pemangkasan, ya. Kayak di industri tekstil aja, dari baju orang biasa beli di toko, di mall, sekarang mallnya sepi. Dampaknya apa? Yang penjaga-penjaga mall itu bubar ya. Ya, bangkrut. Bahkan beberapa bank sendiri itu sampai menutup cabangnya. Sampai Ya. gulung tikar ya Pak ya. Enggak gulung tikar sih enggak, tapi mereka lari ke digital ya. Ketika mereka menutup satu cabang, yang berkurangnya banyak kan? Dari Banyak. mulai kepala cabang, Betul. terus apa lagi? Apalagi Teller, terus satpam ini kan nggak perlu satpam kan. Terus itu aja udah kebanyakan tuh, udah banyak kan ya, banyak yang bisa dikurangin gitu kan. Nah seperti itu, nah otomatis kan pengangguran lebih banyak ya, seperti itu. Lanjut ke bergeser dulu ke studi kasusnya mungkin ya. Oke. Yang sekarang lagi booming yaitu Cina dan Amerika. Gimana Putri? Kira-kira? Iya, Cina sama Cina Amerika. sama Amerika ini luar biasa nih. Jadi teman-teman, games berikutnya di industri pasca perang dagang antara Cina dan Amerika. Ini sebenarnya perang antara Huawei dengan Apple, ya. Di satu sisi Apple itu produksi di mana? Di Amerika. Salah, Apple productionnya di Cina. wow. Iya, semua saya dapat informasi itu bagaimana produksi Apple itu, ya, handphone Apple itu di Cina itu mereka dempet-dempetan tuh. Jadi produksi bahan berjalan cepat, ya. Tujuannya apa? Supaya lebih efisien. Harga satu handphone Apple mungkin bisa di bawah $100, ya. Produksi di Cina, karena mereka itu pertama, tenaga kerjanya murah di Cina. Yang kedua, populasinya banyak dan mereka UMR-nya murah, ya. Dan pemerintah sana itu
sangat support industrialisasi. Ya. Maka itu sekarang kita juga udah mulai nih industrialisasi nih. Semua masuk ke industri, ya. Supaya apa? Penyerapan tenaga kerjanya banyak. Kamu tahu gak jumlah penduduk Cina berapa? Yang pasti lebih banyak dari Indonesia. 1,3 miliar. Oh my god. Itu mungkin sekarang mungkin bisa 1,4 miliar. Iya, Kamu bisa banyak bayangin kan, sebuah negara harus menghidupi 1,4 4 miliar manusia. Kasih makannya gimana, Bos? Nanti tanya ini. Ya, seperti itu. Sehingga pemerintah sana memaksa industrialisasi, bikin pabrik sebanyak-banyaknya, ya. Sehingga masyarakatnya itu harus kerja, ya, seperti itu. Dan ketika masyarakatnya harus kerja, ya, tenaga kerja juga murah. Pemerintah sana, kebetulan saya hampir sekitar 8 kali saya pergi ke Cina. Kamu pernah ke Cina nggak? Enggak. Oh, belum. Mulai dari Beijing, Shanghai, Chengdu, Xi'an, ya. Saya berkunjung ke sana tuh. Saya lihat, Itu Bapak jalan-jalan atau cuma plus jalan-jalan plus belajar plus ikut seminar plus kunjungan ke pabrik gitu kan. Iya, Nyambi asik semuanya banget. ya. Seperti itu. Jadi yang diterapkan pemerintah sana adalah mereka menyiapkan industri yang banyak, industrialisasi, banyak pabrik ya, sehingga bisa menyerap tenaga kerja yang banyak ya. Dan ini teman-teman ya, yang akan dilakukan oleh Pak Prabowo sekarang, pemerintah sekarang. Yes. Pemerintah akan buat negara ini menjadi industrialisasi ya. Tujuannya apa? Menyerap tenaga kerja yang banyak. Sehingga bakal banyak pabrik yang dibangun ya. Seperti itu. Kalau sebelumnya kan dari hulu ke hilirnya, dari hulunya ke kita, hilirnya di luar. Nah sekarang kita pengen produksi dalam negeri. Supaya apa? Jumlah tenaga kerja yang banyak ya, kita bisa serap gitu kan. Nah, seperti itu. Oke Bapak, kalau kita lihat-lihat nih negara lain kayak Cina dan Amerika ini tuh mereka tuh kayak punya strategi khusus gitu ya Pak ya, dalam menghadapi krisis ini. Nah, apa aja nih pelajaran yang bisa kita ambil dari negara-negara kayak Cina dan Amerika ini kalau misalnya kita tiru gitu ya Pak ya, yang bagusnya gitu. Perlu disesuaikan nggak? Takutnya kita malah kayak anak-anak sekolah yang nyontek tapi lupa ganti nama gitu. Oke. Jadi salah satu hal yang paling cepat itu ATM, apa? Amati, tiru, modifikasi. Ya. Dan ini banyak dilakukan oleh China ketika mereka melihat teknologi yang ada di Eropa, yang di Amerika, mereka ATM, amati, tiru, modifikasi. Satu hal yang dilakukan oleh China, mereka reskilling dari pekerja-pekerjanya. Ya. Harus upgrade knowledge lagi, upgrade skill yang baru. Ya. Apalagi dengan raja digitalisasi, otomasi, AI, big data, analitik. Kamu tahu gak, salah satu wakil menteri kita itu salah satu profesor AI dari university di China. Ya. Dan itu kemarin saya ketemu orang China, kebetulan baru minggu kemarin saya kedatangan tamu dari China. Ya. Mereka bilang itu salah satu university yang paling hebat, paling top di China, dan profesornya itu adalah orang Indonesia, Bu Sterling, wakil menteri. Jadi teman-teman, sekarang pemerintahan Pak Prabowo itu mengajak ke semuanya ya untuk melek digital. Mulai dari AI. Ya. Kamu sering pakai AI gak? Sering dong. Sering pakai AI. Sering pakai AI kalau buat jawaban kuis ya. Gini kan? Pantesan nilai, tapi nggak apa-apa, it's okay. It's okay. Artinya gini, kamu menggunakan teknologi yang memang harus kamu gunakan. Mulai dari bikin presentasi. Sekarang AI bisa bikin presentasi sendiri loh. Bisa. Ya. Betul. Terus kamu tanya ke ChatGPT, bahkan AI bisa meng-create lagu sesuai dengan yang kamu inginkan. Ya misalnya ibu kamu ulang tahun, kamu bikin lagu buat ibu kamu, dan bisa milih musiknya juga bisa milih macam-macam, ada jazz, ada ini segala macam. Dan yang terpenting lagi setelah AI ini, big data analytic, termasuk robotisasi. Kebayang nggak kalau sekarang udah mulai robot banyak dijual? Nah, apalagi dikembangkannya sama negara Cina ya Pak, kalau nggak salah soal robotika itu. iya.
dan kita pun sekarang lagi proses menuju itu ya. Saya kemarin juga ketemu salah satu vendor drone tuh kan drone. Nah itu bisa jadi tuh nanti drone itu bakal banyak digunakan dan sekarang udah mulai dari sisi pertanian dan segala macamnya ya, termasuk juga nah drone ini juga luar biasa, drone yang dikombin dengan AI ya, jadi lebih smart tapi sebenarnya agak sedikit berbahaya juga nih, terutama dari sisi militer ya, kalau militer pakai drone ya. Tapi kembali lagi bahwa reskilling itu kata kunci itu, reskilling. Jadi gue relevan gak sih dengan kondisi sekarang? Itu pertanyaan tuh. Betul. Hah? Are you relevant or not? Kamu relevan gak sekarang? Enggak. Relevan. Relevan gak? Jadi bingung nih. I'm not relevant. Ketika I'm not relevant, gue nggak di zaman gue nih. Nah, apa yang kamu lakukan? Belajar kamu. Betul. Belajar dengan ilmu baru, dan itu yang dilakukan oleh China. Wow. Ya. China jadi warganya selain mereka melakukan industrialisasi, mereka kan dampak industrialisasi ada lagi nih. Sekarang pabrik itu mulai menggunakan otomasi dan robotisasi. Mereka pasti di pabrik production itu nggak butuh orang banyak, tapi orang-orang yang bekerja di pabrik mereka ganti, mereka ajarkan sesuatu yang baru, yaitu digital ya, mulai dari belajar big data, belajar AI, nah seperti itu. Nah, bergeser ke perusahaan yang ada di Indonesia saat ini ya Pak, kira-kira apa yang seharusnya dilakukan oleh perusahaan ketika tanda-tanda krisis mulai muncul? Seperti apa yang harus dilakukan pertama kali gitu Pak? Menurut Bapak? Yang pertama, ini kan udah mulai nih kan, dengan hadirnya teknologi ya, 5.0 ya, kemudian digitalisasi 5.0, kemudian efisiensi, gamesnya juga berubah ya, gamesnya berubah. Nah otomatis hal yang perlu dilakukan ini tetap efisiensi. Saya kan selalu ngajarin teman-teman, kalau bisnis mau survive, maka yang harus diperhatikan apa? Biaya, cost, ya enggak? Cost perusahaan itu ketika sudah mulai degradasi nih, mulai dari revenue-nya turun, customer-nya turun, wah itu early warning tuh. Ya. Early warning buat perusahaan. Yang harus dilakukan pertama, dia mengevaluasi semua cost production, ya. Termasuk juga kalau sekarang kan di pemerintahan sekarang nih lagi gencar-gencarnya efisiensi nih, cost jalan-jalan dikurangin ya, cost healing dikurangin. Berarti dikurangin apa yang menjadi belum penting ya Pak? Betul, dipilih yang mana yang penting dan tidak penting, itu aja. Lebih pilih lagi ya Pak Betul, ya? itu yang pertama. Terus yang kedua apa? Inovasi. Gamesnya di bisnis ini itu inovasi. Siapa yang bisa pintar berinovasi, maka dia akan menang. Ya. Innovation, ya, orang bilang apa? If you are not changed, you will die. Kalau lo nggak berubah, lo bakal mati. Perusahaan juga gitu kan? Harus berubah, ya nggak? Tapi berani berinovasi, berubah, ya. Seperti itu. Jadi yang paling gampang itu aja, dua hal itu. Pertama dari sisi internal, terus yang kedua melakukan inovasi, dan yang ketiga untuk perusahaan-perusahaan itu apa? Reskilling karyawannya. Kira-kira karyawannya harus diimprove nih, ya, knowledge-nya, harus diajarin digitalisasi, harus diajarin otomasi, harus diajarin tentang pasar yang berubah. Biar karyawannya tuh lebih berkembang ya Pak, dan nggak stuck di tempat di situ. Betul. Jadi skillnya. Jadi dan itu yang dilakukan oleh China. Jadi perusahaan-perusahaan di China mereka reskilling ya kata reskilling ya. Reskilling your knowledge, yes, reskilling your style, ya enggak, kayak gitu ya. Nah itu tuh yang penting tuh kan, if you want to be relevant, ya enggak. Oke, ya. Nah kan tadi Bapak soal reskilling ya. Nah kira-kira kesalahan umum yang bikin manajemen krisis tuh yang sering dilakukan oleh perusahaan tuh, kira-kira krisisnya tuh seperti apa gitu Pak, untuk menanggulanginya?
Ya. Kesalahan umum yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan, pertama mereka lambat, nggak cepat. Jadi harusnya mereka lihat tuh, kalau kita di perusahaan di Telkomsel, jadi kesalahan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan itu, mereka lambat merespon setiap perubahan. Mulai dari seharusnya mereka udah punya early warning system, ya, perhatian manakala misalnya jumlah customer-nya turun, jumlah revenue-nya yang didapat turun, ya, perubahan consumer behavior, perilaku konsumen udah berubah, ya kan? Kayak tadi kan biasa offline, orang jadi beralih ke online. Nah kayak gitu. Harusnya mereka bisa mengantisipasi itu, ya. Dan lebih mengevaluasi lagi apa ya? Betul, termasuk juga melakukan inovasi baru. Mereka lambat melakukan inovasi. Kamu mungkin banyak kamu lihat store-store yang bangkrut, ya. Iya, Pak, banyak banget. Banyak banget kan store-store yang bangkrut, store-store offline, ya. Terus kafe gimana? Soal kafe, mungkin kalau misalkan kafenya tidak ada kayak program marketing yang digitalisasi, itu pasti ketinggalan zaman banget sih, Pak. Maksudnya harus banget. Branding sosial medianya juga sih harus ditingkatin menurut aku. Itu penting banget digital. Betul. Jadi sekarang kamu perhatikan nggak, semua mahasiswa yang nggak punya smartphone ada nggak? Enggak sih. Semua punya, wajib punya Betul. kan? Semua punya, ya. Punya. Nggak Tinggal mungkin masalah nggak. permasalahan berikutnya, ya. Betul. Beli paket datanya atau mau numpang wifi gratis, kayak gitu kan? Tapi banyak cara gitu kan. Artinya semua orang dipaksa untuk digital. Sekarang saya nanya lagi ke Putri sama Lucy, kamu lebih baik ketinggalan dompet apa ketinggalan HP? Dompet. Dengan lantang. Wah, dompet. Kalau saya lebih baik jangan sampai ketinggalan HP. Dompet tuh bisa tinggal di mana aja, tapi semuanya di HP semua. Dari wallet saya, dari Betul. dokumen penting semua di HP semua, udah online, ya kayak gitu ya. Jadi sekarang orang udah mulai berpikiran kayak gitu. Wah, HP itu kemana-mana harus bawa HP gitu kan? Hampir semua orang melek digitalisasi banget. Betul, dan itu wajib. Dari kalangan Itu wajib. orang tua sampai Gitu ya. Jadi tadi kembali lagi, perusahaan itu ketika dia sudah dapat early warning, perhatian bahwa ini bakal krisis nih, bakal bangkrut nih perusahaan, mereka yang harus dilakukan pertama evaluasi dari sisi cost-nya. Terus mereka harus reskilling karyawannya. Terus yang ketiga, mereka harus tetap melakukan inovasi. Nah itu sebenarnya tiga hal itu aja terus ya, yang mereka harus manage gitu supaya perusahaannya bisa bangkit lagi gitu. Gitu. Ikut kayaknya. Oke Bapak, terakhir nih Pak ya. Kalau misalnya nih, amit-amit banget ya, krisis ini tuh kejadian lagi, apa sih hal-hal konkret yang perlu dipersiapkan oleh perusahaan dan juga pekerja biar nggak ada lagi istilah kayak kaget nih kena PHK gitu, atau minimal kita bisa bilang gue udah siap nih, siap mental, tinggal siap modal gitu. Iya. Jadi untuk perusahaan ya, hal yang pertama dilakukan, mereka ketika mau mulai suatu usaha, mereka pelajarin dulu kondisi yang sekarang gitu kan. Apalagi sekarang bahasanya kondisinya VUCA. Voluntarily uncertain, jadi nggak ada kepastian kita bisnis ini kan, ya seperti itu. Nah, bagaimana kondisi yang nggak ada kepastian ini, ya kita bikin jadi lebih pasti, ya mulai dari perencanaan yang baik, dan yang terpenting lagi bisa juga tuh konsul sama AI. Betul. Ya. Jadi ketika kamu buat bisnis, konsul sama AI, gratis gak? Gratis. Enak digitalisasi. banget. Benar, kamu konsul aja sama ChatGPT. Iya. Ya, konsul sama ChatGPT. Gue mau bikin usaha apa? Misalnya gue mau bikin usaha mie ayam. Nah, perusahaan-perusahaan juga bisa menggunakan AI untuk sebagai sarana konsultasi perusahaannya. Ya. Terus yang kedua, karena dunia yang serba digital ini, inovasi itu bicaranya nggak bisa tuh. Perlu waktu sebulan, 2 bulan. Kamu lihat inovasi yang dilakukan oleh Samsung. Dia setiap 2 minggu ngeluarin produk baru. Setiap 2 minggu. Emang
seminggu keluarin produk baru. Samsung tuh, ya. Cepet Coba banget kamu, ya berinovasi. ya cepet banget. Dan memang kondisi masyarakat ini di tengah digitalisasi ini cepat, ya. Cepat kayak gitu ya. Mulai dari inovasi memori, kamera, aplikasi, bahkan yang sekarang ada AI yang baru tuh kan yang Jatuhnya kayak takut berlomba-lomba ketinggalan zaman ya kayak betul, terus berinovasi. Lebih bagus sih apa ya, biar kita juga ada dorongan buat wah gue harus berinovasi nih Betul. gitu. Kan- Biar gak ketinggalan zaman. Pepatah bilang kalau patah manajemen, if you are not change, you will die. Iya. Arti if you are not change itu perusahaannya. Nah, begitulah dengan manusianya nih, ya. Kamunya sebagai pekerja, yaitu tadi reskilling itu yang penting. Iya. Gue tuh yang kurang dari diri gue apa? Sekarang yang lagi happening apa? AI, belajar betul. AI. Gue belajar, kuasain AI. Ya. Terus yang kedua, kalau yang jago ini juga kuasain tuh big data analytic. Terus problem solving and decision making gitu kan. Kamu bisa gak? Itu ada ilmunya loh, problem solving dan decision making. Jadi bagaimana cara menyelesaikan masalah, Iya. terus bagaimana solusinya, Pengambilan keputusan. mengambil keputusan, ya seperti itu. Itu tadi. Reskilling is very very important for you, ya. Buat teman-teman mahasiswa nih, manajemen nih, yang langkah pertama dan yang mahasiswa yang lainnya yang dengerin podcast ini, langkah pertama, you udah mulai evaluasi CV kamu. CV. CV. Kamu udah bikin CV belum? Sudah. Nah, kamu evaluasi. Jadi supaya kamu bisa reskilling. Betul. Kira-kira yang kurang dari gua apa ya? skillnya lebih ditambahin lagi. Betul. Dengerin nih teman-teman. Pesan sponsor ya. Reskilling. Reskilling. Ya, reskilling you ya kan. Ya, kan, Sangat ya. penting gitu. Lo supaya apa? You harus bisa jadi relevan. Iya. Ya, nah, seperti itu. Ya, gitu. CV-nya berarti ya. CV-nya. CV-nya. Branding diri juga sih. Di LinkedIn itu kan. Ya, Di LinkedIn itu kan apa ya? Di LinkedIn, di Kamu Spotify punya akun LinkedIn? punya. Nanti follow sama Boleh. Follow juga dong aku dong. Siap, oke. Nanti kita follow. Mungkin Pak, yang Apalagi? paling terakhir mohon maaf. Nah, kira-kira pelajaran yang paling penting dari semua krisis yang ada di Indonesia maupun di luar. Betul, karena pada PHK masal ini kira-kira seperti apa menurut Bapak? Pelajaran yang bisa kita ambil. Market berubah. Ya. Market berubah ya, pasar Oke. berubah ya. Terus lifestyle juga berubah. Betul. Ilmu pengetahuan berubah ya. Nah, kemudian juga habit, kebiasaan juga berubah ya. Betul. Mungkin zaman saya nongkrong di warung kopi jarang. Zaman kamu kan sekarang nongkrongnya di kafe 24 jam, Pak. 24 jam. Enggak. Aku anak rumahan. Kayak gitu ya. Artinya dulu zaman saya beli baju, yang lainnya tuh belinya di toko. Langsung gitu ya, Kamu offline store. Di online dan langsung ke produsernya. Betul. Ya nggak? Harganya lebih murah ya. Dulu zaman saya mungkin tren musik bisa 6 bulan dapat baru ada lagu-lagu baru. Di kamu sekarang setiap minggu muncul lagu-lagu baru, ya. Betul. Yang jadi tren ya. Trennya itu berubah terus dan lebih cepat. Satu hal yang terpenting yang harus disiapkan ya, itu pertama tetap berinovasi. Kuncinya tetap Kunci. inovasi ya, Lucy ya. Inovasi. Kamu inovasi dari sisi misalnya perusahaan itu kalau mau survive tetap berinovasi. Ya walaupun kamu misalnya udah jadi number one, kalau kamu nggak berinovasi, nggak menyesuaikan pasar, itu tadi you are not relevant, you are irrelevant ya. Ya kan? Irrelevant. Nah begitu pula diri kamu sendiri, skill kamu ya. Seperti itu. Oke? Oke. Kita semua tahu krisis bukan sesuatu yang bisa kita hindari selamanya, tapi yang bisa kita lakukan adalah belajar dan bersiap dan juga berinovasi. Oke. Nah, seperti kata Pak Choi bilang gitu.
Dari peristiwa ini, kita belajar bahwa ekonomi itu rapuh ya teman-teman, tapi ketahanan manusia luar biasa. Perusahaan harus beradaptasi, pekerja harus terus belajar, dan pemerintah harus hadir bukan sekadar jadi penonton saja. Jadi penonton Betul. highlight ya. Iya. Betul sekali. Mungkin dari Bapak ada tambahan? Oke, jadi Kata-katanya Pak. satu hal yang terpenting, inovasi Ini susu ini. untuk semuanya ya, baik itu perusahaan maupun individu karyawannya. Terus bagi karyawannya, reskilling ya, reskilling supaya jadi lebih relevan di tengah digitalisasi yang sedang berjalan. Bagi government nih, untuk pemerintah tuh harus bisa beradaptasi dengan kondisi yang ada. Apalagi Regulasi, ya. Ya. Regulasi harus bisa mensupport teknologi baru, perkembangan zaman yang baru, AI, big data analitik gitu kan, seperti itu. Dan pemerintahan yang boleh dibilang memberikan regulasi yang mensupport itu, saya berani jamin nih. Artinya tingkat pengangguran di suatu daerah ya itu bakal berkurang. Regulasinya apa macam-macam tuh, mulai dari pengurangan pajak, ya, stimulan buat bisnis digital. Stimulannya apa? Pajaknya misalnya 0%. Wah, kan luar biasa kan? Wah, luar biasa. Nggak masalah, apa enggak ya enggak? Iya sih. Ngambil yang penting warganya itu nggak ada yang nganggur, ya enggak? Warganya sejahtera. Sejahtera Betul. semua. Dan sekarang kan banyak stimulan-stimulan yang dicanangkan oleh Pak Prabowo ya, jadi proyek strategis nasional. Nah, seperti itu. Oke, mungkin itu. Baik, Bapak